Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsad Adananda dengan NIM 220102041. Dalam tugas presentasi wearable device saat kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi yang secara tidak disadari semakin mendominasi dunia digital saat ini, yaitu augmented reality atau AR. Seringkali orang bingung dengan perbedaan antara AR dan VR. Jadi sebelum kita memulai presentasi, saya akan sedikit menjelaskan sedikit perbedaan antara AR dan VR, yang mana AR menambahkan elemen digital ke dalam dunia nyata. Jadi, pengguna dapat melihat dunia nyata mereka tetapi dengan tambahan informasi atau objek digital. Sedangkan VR menghadirkan penggunaan sepenuhnya ke dalam lingkungan buatan atau virtual yang memisahkan mereka dari dunia nyata. Dalam kata lain, memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan dunia nyata di sekitarnya dan berinteraksi dengan objek virtual atau informasi yang ditampilkan secara bersamaan. Sedangkan VR, pengguna sepenuhnya tenggelam dalam dunia buatan yang dapat sepenuhnya mengubah persepsi dan pengalaman mereka menggunakan VR dan tidak menggunakannya. Baik, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe AR, properti AR, kemampuan AR, cara kerja AR, dan contoh penerapan AR. Untuk poin pertama, saya akan membahas tentang tipe AR, yang mana AR diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama marker based AR. Jadi jenis yang satu ini merupakan marker atau kode visual sebagai referensi untuk menampilkan objek 3 dimensi. Marker ini dapat berupa gambar, logo, atau plot tertentu ketika marker diarahkan ke kamera perangkat. Lalu yang kedua, markerless AR. AR yang ini tidak memerlukan marker sebagai referensi. Aplikasi AR akan menggunakan teknologi pengenalan cara untuk menampilkan 3 objek dimensi di dalam tampilan dunia nyata. Nah, selanjutnya adalah projection AR. Jadi, projection AR menggunakan proyektor untuk menampilkan objek 3 dimensi pada permukaan fisik seperti dinding atau meja. Jenis AR ini memungkinkan Anda untuk melihat objek digital dengan lebih jelas dan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan layar perangkat. Dalam teknologi ini, perangkat akan memproyeksikan objek digital pada permukaan fisik yang diinginkan. Kemudian Anda dapat melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang keempat, untuk superimposition basic AR menggunakan informasi deteksi wajah dan pengenalan pola dalam menggunakan objek digital. Contohnya, filter Instagram atau Snapchat yang menambahkan efek pada wajah seperti topeng digital, kacamata, atau hiasan lainnya. Seperti pada gambar, terdapat gambar orang sedang menggunakan AR berbasis markerless. Pada poin berikutnya, properti AR. Jadi, AR memiliki beberapa properti yang membuatnya menjadi teknologi yang menarik. Antara lain, integrasi antara dunia nyata dan dunia digital. Jadi AR menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital, menciptakan pengalaman yang menyatu. Pengguna melihat objek fisik dan di sekitarnya sambil menerima tambahan informasi di dunia digital. Lalu interaktivitas AR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan elemen-elemen digital dalam dunia lingkungan fisik mereka. Ini mencakup tindakan seperti menggeser, memutar, atau memperbaiki atau memperbesar objek visual. Lalu real time, salah satu keunggulan utama AR adalah kinerjanya secara real time. Informasi digital ditampilkan secara begitu perangkat mendeteksi objek atau lokasi yang sesuai. Lalu visualisasi 3D, AR menghadirkan objek digital dalam format 3 dimensi. Ini menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan realistis seperti pada gambar. Lalu persepsi tingkat tinggi. Perangkat AR mampu memahami lingkungan mereka dengan baik. Mereka dapat mengenali objek, wajah, dan lokasi dengan akurasi tinggi. Yang penting untuk menyajikan informasi tambahan dengan benar. Seperti ini membuat AR menjadi alat yang kuat untuk berbagai aplikasi, mulai hiburan hingga pendidikan
serta dalam konteks bisnis dan industri. Untuk poin selanjutnya, kemampuan AR. AR memiliki kemampuan antara lain memetakan dan penempatan objek virtual di dunia nyata. AR memungkinkan pengguna untuk mendeteksi permukaan atau objek dalam dunia nyata dan menempatkan objek virtual di atasnya. Misalnya, dalam gaming AR, Anda dapat meletakkan karakter atau objek permainan di atas meja di dunia nyata. Lalu pengenalan objek dan wajah. Perangkat AR sering dilengkapi dengan kemampuan pengenalan objek seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dapat ditemukan di filter Instagram atau Snapchat dan lain-lain. Selanjutnya, penyajian informasi tambahan atau overlay. AR memungkinkan penyisipan informasi tambahan di atas dunia nyata, contohnya termasuk menampilkan informasi cuaca saat Anda melihat langit biru, menampilkan petunjuk arah jalan, atau menambahkan elemen grafis selama pertunjukan olahraga berlangsung. Selanjutnya, interaksi dengan objek virtual. AR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek visual. Anda dapat memanipulasi, merubah ukuran, atau memindahkan objek tersebut dengan gerakan tangan atau perangkat input lainnya. Selanjutnya, navigasi berbasis AR. Jadi, salah satu aplikasi umum AR adalah navigasi. Perangkat AR dapat menunjukkan rute yang lebih baik pada peta digital dengan mengarahkan Anda melalui tampilan di dunia nyata seperti pada gambar. Dalam poin selanjutnya adalah cara kerja AR. Secara umum, cara kerja AR dengan menggunakan teknologi pengenalan citra dan pengenalan posisi. Ketika perangkat melihat suatu objek tersebut akan menampilkan informasi tambahan atau objek 3 dimensi di atasnya. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan uraian berikut. Yang pertama, pengenalan citra. Pada jenis AR yang menggunakan marker, aplikasi AR akan mengenali marker yang menjadi referensi untuk menampilkan objek 3 dimensi. Sementara itu, pada AR yang tidak memerlukan marker, aplikasi AR akan mengenali objek fisik yang ada di sekitarnya untuk menampilkan objek 3 dimensi seperti pada gambar. Lalu pengenalan posisi. Setelah objek dikenali, aplikasi AR akan menggunakan teknologi pengenalan posisi untuk menampilkan objek 3 dimensi atau informasi tambahan di atas objek fisik yang dilihat melalui perangkat. Proses pengenalan posisi ini melibatkan komponen kamera pada aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir, aplikasi AR akan menampilkan objek 3 dimensi atau informasi tambahan yang diambil dari lingkungan sekitar melalui perangkat, sehingga tercipta ilusi gabungan antara dunia nyata dan dunia maya. Bila Anda ingin merasakan pengalaman yang lebih menyenangkan, gunakan perangkat ini dengan layar yang lebih besar, seperti tab dan lain-lain. Di poin selanjutnya, contoh penerapan AR. AR dapat diterapkan di berbagai komponen seperti medis, yang biasa digunakan untuk pelatihan dokter dan mahasiswa kedokteran untuk membantu memvisualkan organ dalam tubuh manusia. Lalu dalam pendidikan juga, AR dapat digunakan untuk pembelajaran interaktif, di mana objek digital seperti karakter atau binatang dapat ditampilkan langsung di lingkungan nyata. Lalu untuk hiburan, AR digunakan dalam industri game untuk menciptakan pengalaman game yang lebih imersif dan interaktif. AR juga digunakan dalam industri film untuk menciptakan efek khusus dan animasi yang lebih realistis seperti Pokemon Go, Jurassic World Alive, Minecraft Earth, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran, AR juga digunakan untuk memindai QR untuk mendapatkan informasi tambahan tentang produk. Untuk desain pun jelas dapat digunakan untuk membantu memvisualkan produk dalam lingkungan nyata dan memudahkan proses desain. AR juga dapat digunakan untuk arsitektur untuk membantu memvisualkan desain bangunan dalam lingkungan. Lalu untuk poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi AR adalah penggabungan dunia nyata dan dunia digital. AR dapat menghadirkan elemen-elemen digital ke dalam lingkungan fisik, menciptakan pengalaman yang memadukan kedua dunia ini.
Lalu AR memiliki kemampuan luar biasa. Kemampuan AR seperti pemetaan objek, pengenalan wajah, overlay informasi, interaksi, dan navigasi memungkinkan berbagai aplikasi yang inovatif dan bermanfaat. Selanjutnya, aplikasi AR merata di berbagai sektor. AR digunakan dalam gaming, pendidikan, kesehatan, manufaktur, perbelanjaan, dan banyak lain sebagainya seperti yang sudah jelaskan tadi. Ini menunjukkan potensi digital ini untuk mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bermain. Selanjutnya, AR adalah teknologi yang berkembang. Jadi AR terus berkembang dengan laju yang pesat. Tantangan seperti privasi keamanan sudah mulai diatasi, sedangkan inovasi baru terus muncul. Dengan semua ini kita dapat melihat bahwa AR adalah alat yang kuat dan serbaguna, yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, kita dapat dengan yakin mengharapkan lebih banyak informasi dan penggunaan yang menarik di masa depan. Baik, sekian dari presentasi saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semua materi yang saya sampaikan tadi tidak saya dapatkan dari sumber yang sudah terlampir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.